Kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal haddun nafsi fil ma'siyati dhahirun jaliyun wa hadduha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Hawa nafsu, sebaik-baik kebaikan adalah melawan hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan, kehinaan, kejelekan. Hawa nafsu selalu mengajak kejelekan. Lah itu haddun nafsi, maksudnya ajakan hawa nafsu. Haddun nafsi, ajakan hawa nafsu kepada kejelekan fil maksiati, dengan sarana kemaksiatan itu zahirun jaliyun, jelas. Orang minuman keras semuanya adalah nuruti hawa nafsunya, jelas. Dan haddun nafsi begini, seruan hawa nafsu yang seperti ini, ajakan hawa nafsu yang menggunakan kemaksiatan ini gampang untuk menyelesaikannya. Tobatnya itu mudah. Karena apa? Dipandang orang juga jelek, mabuk jelek, ini jelek. Dikucilkan dia, bahkan kalau ketahuan dihukum dan seterusnya. Jadi mengikuti hawa nafsu kemudian dengan kemaksiatan itu adalah jelas, mudah. Kalau mau dideteksi gampang ketahuan, orang di kiri kanannya pun melihat. Sehingga kalau bertobat mudah ini. Tapi hadduha fit ta'ati, akan tapi seruan hawa nafsu, bagian seruan hawa nafsu tapi dengan bentuk ketaatan ini batinun khafiyun, Allah, tersembunyi dan sangat tersembunyi. Jadi ada orang menuruti hawa nafsu tapi dalam bentuk ibadah, Allah, nuruti hawa nafsu tapi gayanya ibadah dengan hawa nafsu. Lah karena ini adalah hawa nafsunya ini tersembunyi, seolah-olah sholat kok hawa nafsu, bagaimana sih? Jadi orang pun tidak akan melihat jelek dia. Coba orang zina kelihatan jelek, orang mabuk kelihatan jelek, orang judi kelihatan jelek. Ini sholat, sedekah. Tapi bisa jadi orang sedekah dengan hawa nafsu. Bibinya kelaparan masuk rumah sakit, nggak bisa berobat, dia senang-senang sedekah. Umrohnya hawa nafsu, dia asik-asik umroh, bibinya sakit, bahkan mungkin keluarganya, adiknya sakit, nggak bisa berobat, dia umroh. Dia sepintas nggak kelihatan ini. Wong ibadah umroh kok nuruti hawa nafsu, ini bagaimana sih? Kan gitu. Tapi bisa jadi orang semacam itu. Maka hawa nafsunya melalui ketaatan ini apa katanya? Khafiyun, oh tersembunyi. Wa mudawatu ma khafi ma yakhfa, ngobati yang tersembunyi ini sa'bun ilaju, susah proses pengobatannya untuk menyelesaikannya. Sa'bun itu sulit, ilaju pengobatannya. Allah. Jadi yang pertama tadi, kalau hawa nafsu, nuruti hawa nafsu dalam bentuk maksiat itu gampang. Dihujat sama orang, tetangga, saudara, istri, anak, menghujat semuanya, begitu mudahnya dia sadar. Tapi ini enggak. Pakai ketaatan, yang ada di kiri kanannya adalah sanjungan. Bahkan bisa saja dia beribadah, dia menjaga keistiqomahan, Senin Kemis dia nggak pernah diputus. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur disebut sebagai jago puasa Senin Kemis. Dijaga itu bukan karena rindu pahala dari Allah, ingin mempertahankan gelar. Sholat jamaah kan sebuah kebaikan, apalagi sholat jamaah sebuah kebaikan sebetulnya, cuman kadang ditunggangi hawa nafsu.
Sehingga sudah berubah menjadi semacam action, pengen dilihat orang kalau dia terjago sholat jamaah. Mendengar adzan langsung bergegas karena sudah dikenali, masya Allah dia soleh, hidup soleh banget, soleh pisan. Ya kalau di sini ya pisan ya. Orang Jawa Timur nggak ngerti pisan sekali ini. Orang Jawa Barat nah, pisan. Ih soleh banget. Kenapa? Dengar adzan langsung, wah tak ambil menantu. Dengar begitu di Sanjung, berarti kalau saya dengan adzan langsung bergegas sholat, itu menjadi ada nilai tambah buat saya. Sehingga tidak mendengar adzan gitu langsung bergegas. Akhirnya apa? Dia menikmati itu hawa nafsu. Sehingga orang membangun kesolehan itu kan ketaatan, membangun kesolehan, kebaikan, tapi ternyata dia nuruti hawa nafsu. Di balik itu semuanya apa? Kalau sudah hawa nafsu itu ini urusan dunia. Sehingga menjadi dia dihormati, disanjung. Diam-diam sebetulnya ada yang diharap daripada itu semuanya. Lah ini penyakit begini ini susah, bagaimana bisa diobati? Wong dia sendiri merasa bahasanya memang terhormat. Sehingga pergi ke pasar pun apa hasilnya? Kalau belanja biar diketahui kalau dia orang soleh, baik, alim, dimurahkan harganya sama penjualnya. Ini diskon, gratis, masya Allah, Ustaz, masya Allah, apa-apa ambil. Oh, dia menikmati itu semuanya, bangga nih, sahabat. Mungkin tidak mengharap dia, tapi di saat orang memperlakukan dia seperti orang biasa itu sudah gelisah. Misalnya dia salam, ternyata orang biasa saja, nggak merundukkan, nggak menghadap. Ini orang nggak menghargai saya, nggak tahu saya ini Ustaz. Berarti dia membangun kebaikan selama ini hanya untuk memberikan label kepada dirinya bahwasanya dia adalah orang soleh. Lah kayak begini ini diobati susah. Wong disanjung orang di sana sini kok, kadang dianggap wali bahkan, dan menikmati di mana. Maka kalau sudah begini kan, makanya hawa nafsu yang merasuk atau yang masuk, yang menyeru kepada kejelekan dalam bentuk ketaatannya ini halus dan susah untuk diobatinya. Orang menyanjungnya. Maka ulama menjelaskan kalau pengen beribadah itu adalah sebiasakan jangan nuruti hawa nafsu. Mungkin dia sangat masyhur dengan sholat-sholat sunnahnya. Upayakan kalau ke masjid sholat fardu saja, jangan sholat sunat. Sholat sunatnya di luar masjid rumah. Kalau sudah berubah, jadi perlu memerangi hawa nafsu. Tapi kalau dia lebih awal datangnya gimana? Mendapatkan pahala tapi belum memerangi hawa nafsu. Contoh sholat Jumat. Sebaik-baik orang sholat Jumat kan lebih awal untuk dapat onta, pahala onta dan sebagainya. Cuman dia itu sudah dikuasai hawa nafsu. Dia berangkat awal, bisa saja dia mendapatkan itu semuanya, tapi dia belum memerangi hawa nafsunya. Mungkin dia sedikit terlambat deh, supaya tidak distempeli bagi, oh dia paling pertama. Suaminya itu loh paling pertama, kalau itu tuh lihat. Orang-orang masih sibuk dia sudah lewat. Oh sudah menjadi label buat dia, menjadi satu ciri khas bagi dia, dinikmati itu semuanya. Ini bahaya sekali yang demikian itu. Model-model kebaikan banyak semacam ini. Allah. Kalau salam kepada seseorang langsung salam disambut. Nanti ada orang salamnya jawabnya biasa saja. Wah, dia tidak menghargai saya. Jawabnya salam biasa saja, kayak dianggap orang-orang biasa. Nggak tahu saya ini ustaz, saya ini alim, saya ini Makanya setinggi kalau orang ilmunya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, innama yasyaallah min ibadil ulama, yang ilmu yang menjadikan dia takut kepada Allah, itulah ilmu yang menjadikan dia disanjung oleh Allah. Ilmu dan amal yang baik, jika benar-benar itu dilakukan, ilmunya diamalkan baik karena Allah, tidak mengikuti hawa nafsu, maka akan menjadikan seseorang itu semakin tawadhu. Para ahli tarbiyah itu menggambarkan contoh dengan sesuatu yang bisa dilihat. Kalau bahasa kita adalah ilmunya ilmu padi begitu. Semakin berisi semakin merunduk. Begitu juga pohon semakin banyak buahnya semakin merendah. Kenapa merendah? Tawadhu, biar dekat sama orang bawah.
biar mudah ilmunya nyampe. Sehingga pohon itu gambaran itu. Makanya kalau orang ini ahli ibadah yang sesungguhnya, dia akan semakin tawadhu dia. Kalau dia seorang alim yang sesungguhnya, akan berbuah. Nah, buahnya akan dirasakan orang banyak. Dia semakin dekat dengan orang banyak karena tawadhu dia. Ketawadhuannya yang ada pada dia. Maka di dalam kita ini memerangi hawa nafsu yang dalam bentuk ketaatan ini harus betul-betul jeli waspada. Nggak semudah yang pertama tadi, orang maksiat dihujat sama orang sadar salah, nangis selesai gimana. Tapi ini halus, kadang sampai mati pun nggak sadar dia, merasa kayak wali, kekasih Allah segala macam. Wah, dia digelari kesolehan, dia orang paling dinikmati itu semuanya, masuk ke alam barzah nggak menemukan amalnya. Bahkan termasuk 3 orang yang akan dinyalakan api neraka pertama untuk mereka, yaitu seorang alim yang dengan ilmunya bukan untuk dekat kepada Allah, hanya pengen disebut sebagai seorang alim. Kau sudah digelari di dunia, masuk neraka sana. Yang kedua adalah orang jago derma, sedekahnya banyak tapi bukan untuk Allah. Dia mengatakan untuk Allah, kadhib, kau dusta, dilempar ke neraka. Orang jihad di jalan Allah, perang, ada orang hanya pengen disebut pahlawan, untuk digelari pahlawan karena dia ngerti agar namaku abadi. Bahkan mungkin dia akan beraninya sudah nggak pakai helm, nggak pakai ini, nggak pakai perisai apa itu, baju perang dan sebagainya, biar apa? Biar cepat mati. Ya, tujuannya sudah nggak benar. Jadi ada yang semacam itu, hawa nafsu. Makanya dalam beribadah ini, agar kita nggak menuruti hawa nafsu itu adalah kadang harus kita melawan ibadah. Jadi kita lawan, jadi ibadah yang paling tidak disukai oleh diri kita, hawa nafsu kita, yaitu yang kita lakukan. Orang pelit paling seneng ibadah puasa. Paling seneng puasa nih, lumayan mengurangi pengeluaran. Semua anaknya ajak puasa, semua orang puasa. Orang pelit. Maka paling bagus bukan puasa bagi dia, memerangi hawa nafsunya. Ya apa? Sedekah, derma, keluarkan uang. Selama ini yang digelari dengan sholat, wah dia jago sholat, tahajudnya masya Allah. Dia sembunyi, nggak usah kelihatan tahajudan. Nah ini ikhlas hasilnya nanti. Maka memerangi atau mengobati, kata Syekh Ibn Athaillah, wa mudawatu ma yakhfa, ngobati yang tersembunyi ini lebih sulit. Nggak bisa orang lain hanya melihat dia baik kok, bagaimana menganggap itu aib? Wong dia baik, orang menyanjungnya. Tapi kayak yang pertama kali, orang menghujat, orang mencaci karena kemaksiatan, dia mudah sadar. Tapi ini orang menyanjungnya, bahkan semakin jauh kadang dengan sanjungannya. Bahkan dia berbuat baik, semuanya itu ada demi sanjungan. Apa yang dia dapat? Riya. Apakah dapat pahala? Enggak ada pahala. Tuh kan? Hanya tiba-tiba dia kaget nanti di alam barzah enggak menemukan pahalanya. Ini perlu proses, namanya ilmu membersihkan hati, memerangi hawa nafsu. Maka al-khairul khair fi mukhalafatil hawa, sebaik-baik kebaikan itu kalau kita ngelawan hawa nafsu kita. Lawan hawa nafsu. Yang paling kita sukai, ibadah yang paling kita sukai, tapi di balik itu sesungguhnya adalah hawa nafsu. Banyak. Ya kita perlu lah, ini perlu merenungi. Setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus banyak merenungi tentang diri kita, perilaku kita, kebiasaan kita, kesenangan kita. Baru nanti kita menata hati kita dengan kita lawan. Tidak, itu nuruti hawa nafsu. Nggak boleh. Yang masyhur puasa dengan Senin Kemis, misalnya bukan berarti tidak puasa Senin Kemis. Akan tapi di saat dia tidak puasa, kebetulan tidak puasa, tidak pernah dia itu merasa
tidak enak kalau kelihatan dia makan. Nah, ini kadang-kadang mau makan aja kata, kenapa kok sembunyi? Karena saya sudah terlanjur. Dalam hatinya, dia sudah komunikasi dengan hawa nafsu. Oh, orang sudah nyetempel saya sudah jago puasa Senin Kemis, buka. Biarpun buka, dia pura-pura puasa akhirnya. Sama tahajudan juga begitu, karena dia sudah disebut ahli tahajud setiap malam. Dia sebenarnya bangkong dia ketiduran. Cuman pura-pura melek sudah. Wah, duduk dok. Kalau yang lain datang duduk. Seolah-olah dia sudah bangun mulai tadi. Padahal dia bangun sudah. Ada ini. Nasib-nasib semacam ini adalah nasib yang hatinya yang tersembunyi hawa nafsunya tadi. Ini repot. Sehingga yang bisa menyelesaikan adalah dia harus koreksi terus menerus tanpa henti. Dan setelah itu dilawan hawa nafsunya itu. Kalau orang dulu kan ngajari di dalam berpuasa itu ada puasa. Pada zamannya tidak makan daging, tidak makan lauk sebanyak, makan nasi putih segala macam. Yang harus kita ketahui itu kan tujuannya. Kita tidak boleh mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Selagi halal ya halal. Cuman bisa saja kita menghindar, misalnya hawa nafsu. Saya terlalu tertarik sama ini. Kenapa kalau saya hobi dengan ini, urusan halal bukan urusan ketaatan. Saya hobi dengan makanan ini. Sudahlah, saya tahan. Saya punya duit cuma 10.000. Biasanya saya beli makanan. Dan saya betul-betul pengen sekali. Akhirnya dirubah, bukan beli itu. Beli yang lainnya. Ini termasuk jenis. Sebab hawa nafsu kalau diturut, jenis memerangi hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu kalau dituruti gak ada ujungnya. Seperti bayi itu kalau dibiarkan terus nyusu sampai tua, sampai jadi bapak-bapak. Sampai tua nyusu gak bisa, sampai gede bayi. Hawa nafsu juga itu kalau dituruti terus akan berkembang, kejahatannya berkembang. Nah, ini yang dalam ibadah ini loh yang luar biasa. Sehingga semua kebaikan yang ia lakukan itu hanya demi untuk disanjung manusia, atau kemaslahatan akan kembali kepadanya, atau penghormatan dari manusia. Makanya sa'bun ilajuhu, cara ngobatinya susah yang demikian itu, kecuali koreksi terus. Kemudian di samping itu dia harus memperbanyak zikir, menyebut nama Allah. Zikirnya pun ini ada zikirnya di dalam meranginya pun adalah zikir betul-betul sembunyi sekali. Imam Ghazali mengajarkan, kalau ada orang bangga di saat sedekahnya diketahui oleh seseorang, bukan berarti tidak sedekah. Sholatnya diketahui oleh seseorang, ditambah 2 kali lipat. Maksudnya begini, kalau selama ini sudah masyhur bahwasanya dia kalau sholat sunnah 10 rakaat, oke, diketahui orang 10 rakaat, temennya sudah tahu semuanya jago 10 rakaat, oke. Tetap saja dia 10 rakaat, diketahui orang nggak ada masalah, biarin. Cuman diam-diam dia pergi ke tempat yang sunyi, ditambah 10 lagi. Nah itu untuk merangi hawa nafsunya, kebaikan. Bukan berhenti, bukan. Dia sedekah ternyata menikmati sanjungan dari orang kalau dia jago sedekah. Oh begitu ya, kamu senang dengan sedekahmu. Berapa sedekahmu? 100 juta. Oke, 100 juta diumumkan di masjid, 100 juta. Hawa nafsu, hawa nafsu, kau senang 100 juta? Setelah ini kau akan jerit 200 juta aku sedekahkan, transfer tanpa ada yang tahu. Mau apa kau? Jadi perangi begitu. Itu cara memerangi hawa nafsu tadi dalam bentuk kebaikan. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib itu di dalam bersedekah itu memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu kita pengen sedekah dilihat oleh seseorang kadang. Maka Imam Ali membagi 4. Alladzina yunfikuna bil-laili wan-nahari sirra wa alaniyata. Jadi kalau punya uang dibagi 4. Jadi harus salah satunya untuk memerangi hawa nafsu. Tidak satu model dia keluarkan, beliau keluarkan. Ada yang siang hari, 1/4 diberikan siang hari, 1/4 diberikan di malam hari, 1/4 diberikan terang-terangan, 1/4 diberikan dengan sembunyi. Untuk memerangi hawa nafsu. Dalam segala kebaikan. Ngaji Al-Quran, dilihat orang, senang, Masya Allah. Baca di tempat sembunyi. Jadi imam masjid, Masya Allah, khusyuknya luar biasa.
Lagi imam di masjid khususnya karena mikrofonnya bagus, suaranya betulan bagus, orang tuh setiap assalamualaikum mesti makasih Ustaz, subhanallah, sejuk saat belakang antum Ustaz, sejuk, wah ditambah, iya siapa dulu. Hah? Apakah dia harus berhenti jadi imam? Kalau ada imam yang lain gak ada masalah, kalau tidak ada tetap jadi imam, tapi sholatlah lebih panjang daripada tadi di tempat yang sembunyi, gak ada yang tahu. Begitulah memerangi hawa nafsu, ditumpangi dengan pekerjaan kebaikan yang serupa dari diketahui orang menjadi tidak diketahui oleh seseorang. Sehingga di dalam beribadah itu ada namanya skala prioritas, ya itu adalah termasuk tanda kalau dia nggak nuruti hawa nafsu. Skala prioritas tadi bagi kita bahas masalah apa lupa di majelis hadis. Ada orang ya tadi bola balik umroh, Masya Allah, umroh Ramadan wajib, umroh Ramadan sekeluarga, dan sudah menjadi masyhur di kalangan travel, sampai berebut travel tuh ngubungi dia, umroh saja dengan saya karena pasti umroh dengan keluarga. Wah, bangganya umroh keluarga, semuanya satu keluarga, ajib, umroh keluarga. Tapi sudah menjadi stempel, sudah menjadi ciri khas, akhirnya dia menjadi kebanggaan, bukan karena Allah lagi. Bibinya sakit, saudaranya sakit, nggak pernah peduli, dia hanya mentingkan ini. Bahkan kadang memaksakan tuh. Kalau nolong orang pun yang sangat memerlukan nggak sampai memaksakan seperti itu. Dia memaksakan agar gelarnya untuk umroh keluarga ini tetap saja terwujud. Hati-hati yang suka umroh keluarga ini, jangan hawa nafsu. Atau umroh bolak-balik hawa nafsu, haji bolak-balik hawa nafsu. Sedekah, bangun masjid, bangun pesantren dan sebagainya, jangan-jangan hawa nafsu. Bagaimana? Oh nggak ada pamannya sakit mau wafat, nggak bisa berobat, dia lebih asik-asik sedekah. Nabi nggak suka yang demikian itu. Sholat jamaah ke masjid, dengar adzan langsung pergi ke masjid, hawa nafsu. Bagaimana? Oh ibunya nangis bilang, nak temen ibu nggak usah pergi, ibunya sakit, pergi ke masjid, hawa nafsu. Allah, banyak hawa nafsu ini. Orang lain nggak ngelihat dia, sholat ajib banget, Masya Allah, awal waktu adzan langsung datang, dengan ibunya nggak benar. Sehingga suatu ketika ada orang datang kepada baginda Nabi bertanya tentang ayul amali afdal, amal apa yang paling bagus. Nabi menjawab, satu orang bertanya tentang amal apa yang paling bagus, Nabi menjawab birrul walidain, berbakti pada orang tua. Ada orang lagi yang datang di kesempatan yang berbeda, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Nabi menjawab sedekah. Oh, kok beda? Padahal pertanyaan sama. Ada kesempatan yang berbeda, orang tanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Nabi menjawab jihad di jalan Allah. Hanya ada sahabat penasaran, ya Rasulullah, pertanyaannya sama, kenapa engkau jawab berbeda? Nabi kan dengan wahyu, kalau kita nggak tahu. Nabi punya dengan wahyu. Nabi menjawab bahasanya, orang pertama kali yang datang kepadaku dan bertanya amal apa yang paling bagus, aku jawab birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena dia tergolong orang yang senang ibadah banyak, tapi ibunya teledor, kan? Yang kedua apa? Wah, dia kalau ibadah jago, tapi sama fulus, belit. Maka ibadah paling bagus bagi dia apa? Bersedekah. Yang satu lagi apa? Dia kaya raya, hebat. Makanya setiap seruan perang dia bayar orang suruh perang, dia nggak mau keluar. Maka ibadah paling bagus bagi dia adalah jihad fisabilillah. Sesuai dengan memerangi hawa nafsu. Nah, kalau orang sudah paham sampai di sini akan selamat. Yang repot kan nggak paham tadi ini. Sa'bun ilajuhu, susah untuk diobatinya karena nggak ketemu, dia sendiri nggak sadar. Bahkan mungkin mentang-mentang merasa dia sudah menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah, menjadi ini. Bahkan mungkin malah ditambahi kebohongan sehingga mengaku mimpi Rasulullah, ketemu 25 nabi, ketemu wali songo, apalagi guys. Biar tambah naik pangkat, ini ada hawa nafsu. Sudah hawa nafsu, sudah kelihatan tambah bohong dan menyesatkan umat nanti pada akhirnya. Inilah yang dihadirkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari, haddun nafsi, ya, fil ma'siyati. Hawa nafsu itu kalau menggeret kepada kejelekan melalui kemaksiatan itu adalah kelihatan, bisa dicurigai, jelas. Wah, ini hawa nafsu nggak bener nih, orang tobatnya gampang. Tapi
Wa hadduha fit ta'ati, tapi kalau dalam bentuk ketaatan, batinun khafiyun, tersembunyi. Wa mudawatu ma yakhfa, ngobati yang tersembunyi itu sulit, sa'bun ilajuha. Sa'bun ilajuhu, susah untuk pengobatannya. Maka dari itu lakukan dua hal di dalam untuk menjaga itu. Selalu koreksi. Apa yang di saat aku melakukan ibadah itu selalu aku sertakan hawa nafsuku. Ini nggak bisa kecuali menjalankan renungan. Sebetulnya kita harus membuat contoh sebanyak-banyaknya agar barangkali itu adalah aku. Ada berbakti pada orang tua, ada jihad, ada puasa, ada sholat jamaah, ada bergegas waktu dengar adzan langsung pergi. Jangan-jangan di hawa nafsu semuanya kayak tadi kita sebutkan. Mungkin sekali itu adalah kita yang sudah Masya Allah kalau dengar suara adzan Allah bergegas, sudah mulai action biar dilihat orang, wah ini paling soleh ini, hijrah nih. Di kantornya sudah dengar kalau sudah Allahu Akbar. Jangan-jangan sholat jamaah kita di hari ini juga hawa nafsu. Katanya apa? Pandemi seharusnya kita menghindari kerumunan, hawa nafsu. Harus kita jamaah, harus kumpul. Jangan-jangan hawa nafsu itu. Harus waspada ini semuanya. Hawa nafsu, rugi gak ada nilainya di hadapan Allah kalau dengan hawa nafsu. Ya hati-hati, hawa nafsu halus sekali. Hawa nafsu sangat halus sekali, sehingga orang tidak sadar kalau dia adalah dibawa oleh hawa nafsu dalam kejahatan yang halus, apalagi dalam bentuk ketaatan. Dalam bentuk ketaatan tujuannya adalah menjerumuskan di sana, menghinakan manusia. Bentuknya tadi ketaatan. Nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Di dalam diri kita sendiri, makanya musuh itu kalau dari luar kan gampang diketahui. Tapi dalam diri kita sendiri. Musuh di dalam rumah, pencuri yang asli dalam rumah sendiri repot. Kalau dari luar kan bisa diketahui. Kalau dari dalam di rumah sendiri dia tahu. Kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita lalai, itu ngerti kapan mencurinya. Masya Allah. Begitu juga hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri ini adalah musuh yang sampai dikatakan akhbath min 70 syaitan, daripada 70 syaitan. Mengerikan hawa nafsu. Maka ayo kita terus memerangi hawa nafsu. Dan ada satu ilmu tasawuf, itu ada ilmu untuk memerangi hawa nafsu. Ilmu membersihkan hati sekaligus memerangi hawa nafsu. Karena kalau yang membersihkan hati, yang diperangi adalah hawa nafsunya. Dan memerangi hawa nafsu paling enak adalah tarbiyatus syekh, guru. Kalau sudah guru, nah ini kadang-kadang kita patuh dengan guru sendiri harus memerangi hawa nafsu. Guru bilang jangan, nah kitanya masih menggunakan akal kita, kayaknya harus begini nih. Nah, wah guru kan tidak cocok nih gurunya saya. Guru mengatakan maju, jangan, selesai. Ada yang muncul hawa nafsu, wah ini kayaknya secara logika ya nggak bisa dong berhenti, harus jalan terus yang dakwah kok. Ini mari kita semuanya waspada, bahwasanya hawa nafsu akan terus merusak kita kalau tidak kita tundukkan, kita lawan, sehingga nafsu itu nanti kalau sudah dilawan itu akan menjadi tunduk dari nafsul ammarah bisu menjadi nafsul lawamah. Lawamah itu kita tuduh terus, kita laum, kita caci. Oh kamu ngajak kemana? Kamu ngajak sholat, bener enggak sholatmu karena apa? Hawa nafsu, kamu ngajak sholat duha? Iya di masjid biar kelihatan orang, itu kan maksud ente? Iya, nggak mau, kunci kamar, aku sholat di kamar saja. Hawa nafsu, kau ngajak sedekah? Iya, yang banyak aja. Biar diketahui sama orang? Iya, oke. Aku akan transfer dari orang tahu. Ngerti hawa nafsu? Terus diajak bicara hawa nafsunya. Hawa nafsu lawamah sampai nanti menjadi mutmainnah. Berbuat baik senang, bukan karena sanjungan orang. Nggak ada orang pun sholatnya tetap selama itu, sepanjang itu. Bukan di saat ada orang sholatnya panjang. Kalau orang nggak ada, ngebut di masjid jadi imam, masya Allah meliuk-liuk bacaannya, sampai di rumah super ekspres. Nah, seperti itu sampai menjadi nafsu yang radiyah, mardiyah, nafsu kamilah. Itu adalah dalam dunia tarbiyah. Tapi yang jelas pertama harus kita sadari, inna nafsal ammaratun bisu, harus kita fahami. Sehingga amarah bisu itu kadang melalui kejahatan langsung, ada melalui kebaikan, taat tadi. Kalau melalui kejahatan gampang kita nyetopnya, tapi melalui kebaikan ini yang susah. Maka ayo kita terus di dalam kebaikan pun jangan kita lengah, jangan kita terlena, jangan kita sampai lupa bahwasanya hawa nafsu juga berperan di situ. Dengan begitu maka kita menjadi orang yang selamat insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.